Pernahkah kamu bertanya-tanya siapa yang dianggap paling menarik oleh wanita? Seorang pria berusia 25 tahun dengan tubuh atletis dan mobil sport? Atau seorang pria berusia 45 tahun yang mengenakan kaos sederhana dan tenang, serta tidak merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun? Jawabannya mungkin akan mengejutkan banyak pria. Penelitian dalam psikologi hubungan menunjukkan sesuatu yang sangat berbeda dari apa yang biasanya kita pikirkan. Banyak pria menghabiskan bertahun-tahun merawat penampilan mereka, membeli mobil mewah, jam tangan mahal, atau membentuk tubuh yang lebih berotot dengan satu tujuan utama, tampil menarik di mata wanita. Namun, ada satu kualitas yang jauh lebih kuat dari semua itu. Yang menariknya, kualitas ini justru semakin kuat seiring bertambahnya usia, bukan memudar. Dalam video ini kita akan membahas apa yang sebenarnya menarik wanita secara psikologis, kesalahan-kesalahan paling umum yang dilakukan pria tanpa mereka sadari, sehingga tanpa sadar mengurangi daya tarik tersebut, dan bagaimana membangun daya tarik yang tetap kuat seiring berjalannya waktu. Jangan tinggalkan video ini sebelum selesai, karena di pertengahan video ini akan terungkap sebuah kesalahan krusial yang mungkin sedang kamu lakukan saat ini tanpa kamu sadari. Topik ini penting karena selama beberapa dekade, media telah menanamkan keyakinan bahwa daya tarik hanya sebatas penampilan fisik, uang, dan siapa yang terlihat paling baik. Akibatnya, banyak pria merasa cemas, tidak percaya diri, dan terus-menerus membandingkan diri mereka dengan orang yang lebih muda atau lebih kaya. Padahal, secara naluriah, wanita mencari sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar penampilan. Mereka mencari rasa aman, ketenangan, dan stabilitas. Mari kita mulai dengan dasar-dasar psikologi. Ada sebuah konsep yang dikenal sebagai penularan emosi. Otak manusia secara otomatis menyerap keadaan emosional dari orang-orang di sekitarnya. Ketika kamu berada di dekat seseorang yang cemas, kamu pun cenderung ikut merasa cemas. Sebaliknya, ketika kamu berada di dekat seseorang yang tenang, tubuhmu pun ikut rileks. Secara biologis, wanita cenderung lebih peka terhadap sinyal-sinyal emosional dibandingkan pria. Itulah mengapa ketika seorang pria memancarkan ketenangan yang tulus, wanita-wanita di sekitarnya secara tidak sadar merasa lebih aman dan merasakan ketertarikan yang lebih besar terhadapnya. Namun ada sesuatu yang bahkan lebih penting dari sekadar terlihat tenang. Ketenangan yang dibuat-buat biasanya mudah terdeteksi. Wanita memiliki kepekaan alami untuk membedakan antara ketenangan yang asli dan sekadar topeng. Ketenangan sejati lahir dari penerimaan diri. Seorang pria yang telah menerima kekurangannya dan tidak lagi bergantung pada persetujuan orang lain, memancarkan energi yang sulit ditemukan pada mereka yang masih berpura-pura memilikinya. Kebanyakan pria tidak menyadari hal ini. Semakin keras mereka berusaha membuktikan daya tarik mereka, semakin besar kemungkinan mereka justru tampak kurang menarik. Bayangkan dua orang pria dalam sebuah pesta. Yang pertama terus-menerus membicarakan pencapaiannya, jabatannya, dan mobil barunya, berusaha memberikan kesan yang baik. Sementara itu, yang kedua duduk mendengarkan dengan penuh perhatian dan sesekali melontarkan candaan, tanpa merasa perlu memenangkan percakapan. Secara logika kita mungkin mengharapkan yang pertama lebih berkesan, namun secara psikologis, yang terjadi biasanya justru sebaliknya. Otak manusia dirancang untuk tidak mempercayai sesuatu yang terlalu berusaha meyakinkan. Fenomena ini dikenal sebagai efek reaktansi psikologis. Ketika seseorang merasa sedang dijuali sesuatu, mereka menjadi lebih waspada, bukan lebih tertarik. Wanita yang matang dan berpengalaman biasanya sangat peka terhadap pola ini. Mereka bisa merasakan ketika seorang pria berbicara hanya untuk membuat kagum, dan hal itu menciptakan jarak, bukan kedekatan. Tapi tunggu dulu, ini bukan berarti kamu harus bersikap dingin atau acuh tak acuh. Solusinya jauh lebih sederhana dari itu, dan akan kita bahas sebentar lagi. Sekarang mari kita lihat 3 kesalahan yang sering dilakukan pria tanpa mereka sadari. Kesalahan pertama adalah mengaitkan harga diri mereka dengan respons seorang wanita. Ketika seorang pria terus-menerus bertanya pada dirinya sendiri, apakah dia menyukaiku? Apakah aku cukup baik untuknya? Ketegangan itu akan terlihat jelas dalam nada suaranya, bahasa tubuhnya, bahkan dalam tatapan matanya yang gelisah. Wanita merasakan ketegangan itu dan secara naluriah menjauh. Kesalahan kedua adalah berusaha menjadi seseorang yang bukan diri mereka. Banyak pria yang sudah matang mencoba meniru gaya, cara bicara, bahkan cara berpakaian pria-pria yang lebih muda agar tetap terasa relevan. Namun hasilnya biasanya justru sebaliknya. Energi yang mereka pancarkan terasa buatan dan tidak autentik. Meskipun sulit dijelaskan dengan kata-kata, wanita biasanya dapat menangkap ketidaksesuaian itu. Kesalahan ketiga adalah berhenti berkembang. Banyak,
banyak sekali pria yang berpikir bahwa begitu mereka mencapai usia tertentu atau merasa sudah mapan, mereka tidak perlu lagi terus belajar. Padahal, daya tarik yang bertahan lama lahir dari rasa ingin tahu yang terus-menerus, bukan dari kepuasan diri yang menghambat pertumbuhan pribadi. Yang paling mengejutkan adalah bahwa ketiga kesalahan itu berasal dari akar yang sama, rasa tidak aman yang tidak disadari. Kabar baiknya, hal ini bisa diperbaiki. Mari kita lihat sebuah kisah yang menggambarkan hal ini dengan jelas. Sebut saja namanya Pak Yusuf. Ia adalah seorang pria berusia 50 tahun yang baru saja bercerai setelah menjalani pernikahan panjang. Ia merasa dunia kencan telah berubah sepenuhnya dan menganggap dirinya sudah terlalu tua untuk bersaing di dalamnya. Pada awalnya, ia mengambil pendekatan yang salah. Ia membeli pakaian anak muda dan memaksakan diri menggunakan kata-kata gaul yang membuatnya tidak nyaman. Hasilnya sangat mengecewakan. Ia merasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri, dan orang-orang di sekitarnya dapat merasakannya dengan jelas. Perubahan datang ketika seorang teman lama berbicara kepadanya dengan jujur. Temannya berkata, "Sepertinya kamu sedang berusaha menjadi seseorang yang bukan dirimu. Kenapa tidak menjadi dirimu sendiri saja? Jadilah versi terbaik dari dirimu." Kalimat sederhana itu mengubah cara pandangnya. Pak Yusuf berhenti meniru orang lain dan mulai mengenal dirinya sendiri lebih dalam. Ia memahami apa yang benar-benar ia sukai, apa yang membuatnya merasa nyaman, dan nilai-nilai apa yang sungguh-sungguh penting dalam hidupnya. Ia mulai berolahraga bukan untuk terlihat muda, melainkan karena ia menikmati manfaatnya bagi kesehatan. Ia berbincang dengan orang-orang bukan untuk membuat mereka terkesan, melainkan karena ia benar-benar tertarik dengan kisah-kisah yang mereka bagikan. Beberapa bulan kemudian, sesuatu yang menarik mulai terjadi. Orang-orang di sekitarnya, termasuk wanita-wanita yang ia kenal, mulai memperlakukannya secara berbeda. Bukan karena penampilannya berubah secara drastis, melainkan karena energinya telah berubah sepenuhnya. Ia tidak lagi memancarkan kesan seseorang yang sedang berusaha membuktikan sesuatu. Ia merasa nyaman dengan dirinya sendiri, dan itu jauh lebih menarik dari apapun yang pernah ia coba sebelumnya. Sekarang mari kita bicarakan langkah-langkah konkret yang bisa kamu mulai terapkan mulai hari ini. Pertama, latih kesadaran diri melalui jeda harian. Luangkan sekitar 10 menit setiap hari untuk duduk dalam keheningan, tanpa gangguan dari perangkat apapun. Kebiasaan ini melatih otak untuk merasa nyaman dengan dirinya sendiri, sehingga kamu tidak lagi bergantung pada validasi eksternal untuk membangun harga dirimu. Kedua, evaluasi motivasimu sebelum berbicara. Sebelum membagikan sebuah pencapaian, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku membagikan ini karena ingin berbagi pengalaman atau karena ingin dikagumi? Kejujuran sesederhana ini bisa mengubah cara berkomunikasimu secara signifikan. Ketiga, rayakan pengalaman hidupmu alih-alih menyembunyikan usiamu. Kisah-kisah tentang kegagalan, pelajaran hidup, dan kesalahan yang pernah dibuat biasanya menciptakan koneksi yang jauh lebih dalam daripada upaya untuk selalu tampak sempurna. Wanita yang matang cenderung lebih menghargai kejujuran dan kedalaman daripada citra yang terlalu dipoles. Keempat, jaga rasa ingin tahumu tetap hidup. Baca buku-buku baru, jelajahi berbagai hobi, dan bergaullah dengan orang-orang dari latar belakang yang beragam. Energi seseorang yang tidak pernah berhenti belajar selalu terasa lebih hidup dan bersemangat dibandingkan energi seseorang yang telah berhenti berkembang. Ada satu kesalahpahaman penting yang perlu kita luruskan. Banyak pria memandang daya tarik sebagai sesuatu yang nilainya terus menurun seiring waktu, seperti mobil yang kehilangan nilainya seiring bertambahnya usia. Namun, psikologi hubungan menawarkan perspektif yang berbeda. Yang sebenarnya berkurang seiring bertambahnya usia adalah daya tarik yang semata-mata didasarkan pada penampilan fisik. Sementara itu, daya tarik yang berakar pada kematangan emosional, kebijaksanaan, kemampuan mendengarkan, dan rasa aman yang kokoh dapat terus bertumbuh selama orang tersebut mau terus belajar dan berkembang. Itulah mengapa banyak wanita, ketika menjawab dengan jujur, mengakui bahwa mereka merasa lebih nyaman dalam hubungan dengan pria yang matang secara emosional, meskipun mereka lebih tua. Bukan karena mereka sama sekali mengabaikan daya tarik fisik, melainkan karena mereka memahami bahwa ketenangan dan kematangan memberikan rasa aman yang jauh lebih tahan lama. Kesimpulannya, daya tarik sejati bukan berasal dari seberapa keras kamu berusaha meyakinkan orang lain tentang nilaimu. Daya tarik sejati lahir dari kedamaian batin, penerimaan diri, dan keberanian untuk menjadi dirimu sendiri, bukan salinan dari orang lain.